Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita terus terlebih dahulu Bapak sekalian, pada hari ini harus kita di surat Al-Baqarah ayat 49. Mulai ayat Najaina halaman 8. Surat Al-Baqarah ayat 49. Mulai dari surat Al-Baqarah ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idh najjaynakum min
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم
الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bapak Ayu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bi hadihi wa istahna bi sunnatihi wa ittaqa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dahulu mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, meringankan hati kita dan menggerakkan badan kita untuk menghadiri pengajian rutin yang kita selenggarakan. Semoga apa yang kita lakukan dan kita kerjakan pada kesempatan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai amal soleh dan juga pemberat timbangan amal kebaikan kita masing-masing. Salawat dan salam mari kita selalu curahkan kepada kita, saudara kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada staf-staf yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti, di mana kita diperintahkan untuk banyak membaca salawat terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan inna ulan nasi fi yaumil qiyamah
aktsaruhum alaihi sholatan. Nabi kita mengatakan bahwa sesungguhnya manusia yang paling utama, manusia yang paling dekat dengan itu di hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka kita dianjurkan dan diperintahkan ketika nama beliau disebut kita bersolawat kepada beliau. Ketika kita membaca nama beliau, maka kita mengucapkan salawat kepada beliau. Ataupun ketika kita mendengar ada orang menyebut nama beliau, maka kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pada beberapa keadaan yang memang kita dianjurkan untuk bersalawat. Dan sebuah hadis disebutkan bahwa ketika ada anjuran untuk memperbanyak salawat, maka ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya aku menjadikan sepertiga dari doaku adalah untuk bersalawat kepada-Mu. Maka kemudian dia mengatakan, jika engkau tambah, maka itu lebih baik. Lalu orang mengatakan, sambil mengatakan, jika demikian saya jadikan bagian dari doaku setengahnya adalah salawat kepada-Mu. Nabi kemudian mengatakan, jika engkau tambah lagi itu lebih baik. Maka kemudian sahabat mengatakan, jika demikian seluruhnya akan aku gunakan untuk berselawat kepada-Mu. Maka kemudian dia mengatakan, ya, jika demikian maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan masalah-masalahmu, akan menyelesaikan kesulitanmu. Dan ini adalah hadis yang sahih bahwa isinya adalah anjuran untuk banyak berselawat kepada beliau, terutama pada keadaan-keadaan yang memang ada anjuran secara khusus ataupun zikir secara umum. Karena ketika terkadang ada pertanyaan zikir yang paling utama apakah baca Quran atau zikir yang lain, maka jawabannya adalah akan disebutkan bahwa sebaik-baik zikir adalah termasuk zikir yang paling agung adalah dengan membaca Al-Quran. Maka di sini jawabannya bahwa ketika pada keadaan-keadaan tertentu dan di situ ada anjuran zikir secara khusus yang dibaca, maka pada saat itu yang utama adalah anjuran tersebut, zikir secara khusus tersebut. Tapi jika itu adalah pada keadaan umum, tidak ada anjuran secara khusus, maka di situ membaca Al-Quran lebih baik. Nah, maka intinya di sini adalah ketika ada anjuran secara khusus, maka kita berzikir dengan zikir khusus tersebut. Kalau tidak ada, maka salah satunya yang paling utama adalah dengan membaca Al-Quran. Ya. Baguskan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pula bahwa kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, dan kemudian kita sekarang berada di bulan Syawal, di mana ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk banyak bersyukur, banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Dengan memanfaatkan dan menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Tentu kita telah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, meskipun juga kemudian fenomena di masyarakat kita yang sampai saat ini tidak pernah berubah, ya. Sampai saat ini tidak pernah berubah, kecuali di beberapa tempat. Ya, biasanya bulan Ramadan itu euforianya hanya di 10 hari pertama, kemudian setelah itu
kembali kepada setelan penghuni aslinya. Jadi ada yang mengatakan kalau di awal Ramadan itu banyak tamu, masjid banyak kedatangan tamu. Kemudian setelah masuk di akhir bulan Ramadan itu tamu-tamu sudah pada kembali, tinggal penghuni aslinya. Ya, tinggal jamaah aslinya yang memang mereka tetap beribadah, tetap pergi ke masjid meskipun di luar bulan Ramadan. Kemudian juga Bapak yang muliakan, terkadang sesuatu itu ketika belum datang dan belum kita jalani, kita akan merasa bahwa akan memberatkan, akan menyusahkan waktu yang lama. Tapi kemudian setelah kita menjalaninya dan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian ternyata itu cepat sekali berlalu. Setelah waktu cepat berlalu, muncul lagi niat dan tekad besok kalau di bulan Ramadan akan datang, saya akan lebih giat lagi di dalam beribadah. Jadi itu memang tipu dayanya setan. Kalau baru mau masuk bulan Ramadan itu sudah diberi bisikan dari setan, nanti bulan Ramadan kamu puasa, kamu begini dan seterusnya. Tapi kemudian setelah masuk bulan Ramadan, ya setan itu selalu bermain dan berusaha untuk bagaimana kita ini tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal. Ya. Jadi bagaimana kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal, sehingga ketika ada momen yang di situ adalah kesempatan dan kita mendapatkan dukungan dari lingkungan kita untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, ya mungkin itu akan sedikit berpengaruh, tetapi sesungguhnya kembali bahwa setan akan selalu membisikkan masih ada hari esok. Kemudian ketika selesai bulan Ramadan kita merasa masih sedikit amal ibadah, masih sedikit kita tidak bisa menjalani Ramadan dengan baik, dengan maksimal, ya, setan akan mengatakan masih ada Ramadan tahun depan, masih ada Ramadan yang akan datang, besok baru kamu ibadah yang baik dan seterusnya. Dan itulah siklusnya. Siklus setan di dalam menggoda orang-orang yang beriman, menggoda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi bahwa setan itu hanya bisa menggoda mereka yang tidak memiliki keikhlasan. Karena setan mengatakan bahwa walaqadillannahum walaqadillannahum walaqadillannahum. Di antara cara setan menggoda manusia adalah dengan menyesatkan manusia, membisik-bisiki, kemudian memerintahkan, mengajak, ya, merayu, ya, menggoda. Kalau digoda tidak mau, tidak berpengaruh, maka kemudian akan mengancam, ya, akan mengancam dengan ancaman-ancaman yang itu kemudian bisa menakut-nakuti seorang hamba. Nah, kemudian walauhuyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin, bahwa akan aku sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kecuali hamba-hambamu yang beribadah padamu dengan diiringi keikhlasan. Tidak ada unsur-unsur, tidak ada tujuan-tujuan ataupun niat-niat yang lain selain murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan lepas ataupun yang akan tidak terganggu oleh gangguan setan. Nah, kemudian bagusnya di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah bulan Ramadan berlalu, maka kita tidak bisa mengevaluasi. Mengevaluasi itu satu hal yang penting dalam hidup kita. Ya, mengevaluasi diri itu adalah hal yang sangat penting di dalam
di dalam hidup kita. Sebagaimana halnya kita di dalam dunia usaha ataupun di dalam menjalani kehidupan rumah tangga ataupun di dalam semua kegiatan yang kita lakukan di dunia ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah untuk mengadakan evaluasi. Kemudian dari hasil evaluasi itu kita akan menemukan mana yang kurang, mana yang sudah baik, mana yang perlu ditingkatkan dan seterusnya. Dalam dunia usaha ini sangat penting. Dalam kegiatan kita di dunia ini sangat penting karena dengan evaluasi itu kita bisa menentukan dan merencanakan kedepannya seperti apa. Demikian pula dalam beragama dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya juga sering-sering untuk mengevaluasi diri. Sering-sering melihat ke dalam diri kita apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Ya sudah kita lakukan seperti apa, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan, apakah sudah sesuai pada tingkatan ideal, ataukah bisa dilakukan tapi masih hanya sekedar dilakukan saja. Kemudian apa yang belum dilakukan dan apa yang akan dilakukan ini juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kemudian mengatakan saya ini hidupnya sudah seperti air mengalir saja, nah itu sebetulnya kurang tepat. Seperti air mengalir itu, kalau kita hanya mengalir begitu saja, nanti kita akan terbawa arus dan kita tidak bisa menentukan kemana kita akan menuju. Pada air itu ketika mengalir, dia akan bisa kemudian berhenti, diselatkan, akan berhenti sampai ke sungai, sampai ke laut dan sebagainya. Demikian pula dalam hidup ini kita hendaknya bisa merencanakan dalam hal dunia, apalagi dalam hal agama, dalam hal ibadah kepada Allah. Dan tugas utama kita adalah ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan. Dan keyakinan yaitu datang kematian. Demikian pula di dalam agama kita Rasulullah SAW memberikan tahapan-tahapan, tahapan-tahapan yang itu kita dianjurkan untuk melakukan. Apa setelah Ramadan? Apa dan sikap kita sebagai seorang muslim ketika selesai Ramadan? Apakah puasanya kemudian juga berhenti? Apakah kemudian bacaan Al-Qur'annya juga berhenti? Kemudian juga amal ibadah lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan itu berhenti? Maka itu adalah hal yang tidak diharapkan di dalam agama kita. Jadi Ramadan berlalu, kemudian Nabi kita mengatakan bahwa setelah Ramadan itu ada puasa yang utamanya sangat besar. Itu apa? Setelah bulan Ramadan itu ada puasa lagi, utamanya sangat besar. Itu apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi mengatakan bahwa siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menambahi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama 1 tahun penuh. Maka seakan-akan dia puasa, dia akan mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun penuh. Berarti di sini ada lagi puasa yang kita dianjurkan. Kalau di bulan Ramadan itu wajib, di bulan Ramadan itu adalah puasa merupakan ibadah fardu.
yang harus kita lakukan. Setelah itu baru kemudian yang sunnah. Nah, dan kita sudah dilatih selama 1 bulan, dilatih untuk berpuasa. Kalau sudah dilatih berpuasa selama 1 bulan, ya, seharusnya untuk puasa lagi di luar bulan Ramadan itu tentu akan lebih mudah karena sudah terbiasa. Ya, karena sudah terbiasa mengerjakan. Dan ini merupakan salah satu tanda bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain, satu ibadah ke ibadah yang lain, ini merupakan tanda bahwa amal ibadah kita Allah terima. Ya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ini tanda, bukan satu kepastian ataupun bukan satu hal yang sifatnya pasti, mesti. Karena yang berat untuk menerima atau menolak amalan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak tepat ketika ada seorang syair yang mengatakan bahwa ini banyak yang disampaikan di pengajian yang salah satu kalimat syair yang diucapkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi, Allah, jika ibadahku kepadamu itu karena mengharap surgamu, maka jika ibadahku kepadamu karena mengharap surgamu, maka haramkanlah surga untukku. Ya. Dan jika ibadahku karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Nah, ini sebuah syair yang sering disampaikan dan bahkan menjadi lagu, yang itu merupakan kalimat yang tidak tepat. Apakah seorang muslim boleh beribadah kepada Allah dengan harapan agar masuk surga? Itu boleh. Karena semua amal saleh yang kita lakukan di dalam Al-Quran juga Allah memberikan janji dengan surganya. Apakah boleh beribadah kepada Allah dengan niat supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita? Boleh. Jadi ibadah kepada Allah itu kok hanya didasari dengan rasa cinta saja tanpa ada rasa takut, itu tidak tepat. Jadi harus ada rasa cinta, tapi juga ada rasa cemas dan juga rasa. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita setelah melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, itu tingkatan selanjutnya adalah tinggal bagaimana kita berharap apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian ini yang sudah saya lakukan mau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak diterima ya nggak apa-apa, salah. Ya, jadi kita perlu mengevaluasi bahwa apa yang kita lakukan itu bukan formalitas, tapi itu ibadah. Nah, ini juga yang terkadang menjadi kesalahpahaman dari sebagian masyarakat kita, bahwa yang namanya puasa bulan Ramadan itu ya formalitas karena Ramadan, kemudian pada puasa ya saya juga ikut puasa. Ya, karena yang lainnya pada sholat taraweh ya kemudian saya juga ikut sholat taraweh. Karena yang lainnya di masjid ada tadarus ya kemudian saya ikut tadarus, ikut pengajian dan sebagainya. Dan itu dianggap sebagai formalitas, artinya bahwa dengan selesainya bulan Ramadan selesai juga kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini juga kurang. Ini adalah pemahaman yang salah. Ya, pemahaman yang salah. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu hendaknya kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan dan kita kerjakan kembali meskipun sudah berada di luar bulan. Ya, Bapak Ibu sudah terbiasa puasa, maka kemudian kerjakan puasa sunnah di luar bulan Ramadan, baik itu puasa Senin Kemis ataupun puasa Syawal ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya.
Kemudian terbiasa membaca Al-Quran, sudah terbiasa tadarus, itu juga dilanjutkan. Ya. Kalau terbiasa di masjid tadarus, kemudian di Ramadan kok tidak ada lagi yang tadarus di masjid, ya tadarus di rumah. Bahkan itu malah justru lebih utama. Jadi rumah itu kita isi dengan, selain dengan sholat, juga diisi dengan bacaan Al-Quran. Jadi diisi dengan bacaan Al-Quran yang kita baca di dalamnya. Jadi rumah kita itu akan menjadi tempat yang tidak nyaman untuk disinggahi oleh setan. Rumah kita akan menjadi tempat yang dibenci oleh setan, sehingga setan tidak mau tinggal di rumah kita. Itu salah satunya dengan diadakan aktivitas ataupun kegiatan kita membaca Al-Quran di rumah. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik sholat itu di rumah, ya, kecuali sholat fardu. Ya, sebaik-baik sholat itu dilakukan di rumah kecuali sholat fardu. Ini untuk membiasakan bahwa rumah kita itu bukan hanya tempat untuk tidur, melepas lelah, untuk hanya untuk kegiatan-kegiatan duniawi saja, tapi di sana juga hendaknya ada bacaan Al-Quran. Abu Hurairah mengatakan rumah yang terbiasa di dalamnya dibacakan Al-Quran, ada kegiatan bacaan Al-Quran itu, maka rumah tersebut akan menjadi luas, akan menjadi lapang, kemudian akan menjadi rukun orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan rumah yang dibaca Al-Quran di dalamnya akan banyak keberkahan yang keluar ataupun muncul dari dalam rumah tersebut, dan juga rumah itu akan dijauhi oleh setan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu hendaknya kita jaga, meskipun mungkin intensitasnya ataupun jumlahnya tidak seintens di bulan Ramadan, tapi setidaknya ada. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa setiap hari tadarus Al-Quran, ya, kalau bisa setiap hari itu dilakukan kembali, maka itu sangat bagus. Ya, tapi kalau tidak, ya jangan sampai tidak ada sama sekali bacaan Al-Quran di rumah. Demikian juga dengan kegiatan ibadah mengerjakan sholat. Ya, jadi sholat di rumah itu juga satu hal yang diperintahkan dalam agama kita. Sehingga ketika ibadah itu menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu semakin lama kita lakukan, maka nanti akan menjadi satu kehilangan ketika kita tidak mengerjakannya. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian terkadang merasa setelah Ramadan itu, ya, di bulan Syawal ketika akan makan, kadang agak berhenti dulu, puasa enggak ya? Padahal sudah lewat puasanya. Tapi karena kebiasaannya puasa itu, kemudian kadang masih terbawa dirinya berpuasa. Ataupun terkadang kebiasaan sholat tarawih yang kita lakukan itu juga terkadang kemudian setelah sholat isya biasanya ada tarawih, sekarang tidak ada, dan seterusnya. Kita kan merasa kehilangan karena kebiasaan itu sudah kita lakukan secara intens, ya, secara terus menerus, sehingga kemudian menjadi kebiasaan yang kita akan merasa kehilangan ketika tidak mengerjakan. Nah, cuma permasalahannya adalah ketika merasa kehilangan itu kemudian diabaikan, kemudian tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, ya jadinya rasa kehilangan itu menjadi hilang. Nah, menjadi hilang, menjadi lupa, menjadi kesadaran awal lagi. Ya, nanti di Ramadan yang akan datang, ya, harus membiasakan lagi, ya, harus membiasakan lagi. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan bulan Ramadan kembali. Ya, kalau tidak, inilah yang kemudian menjadi perhatian kita. Terkadang bulan Syawal itu justru
malah menjadi momen karena sudah merasa menang. Karena ini adalah bulan kemenangan, di hari penuh hari kemenangan. Menang dari apa sebetulnya? Jadi menang dari apa? Menang dari godaan setan. Menang karena mendapatkan stempel, mendapatkan status dibebaskan dari api neraka. Menang dari karena tidak puasa lagi dan sebagainya. Jadi definisi menang ini kita berada di hari kemenangan, hari yang fitri, yang itu kemudian menjadi karena dipahami salah sehingga justru malah menjadi karena sudah menang ya mau ngapain lagi. Dan inilah juga salah satu dari trik ataupun tipu daya setan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Setan mengatakan adalah kamu yang menang saat saya kalah. Yang mulai hari ini kamu menang, saya kalah. Tapi padahal di situ sebetulnya sedang mengatakan itu agar kemudian kita merasa aman dari gangguan setan, dari godaan setan, sehingga kemudian ketika setan itu masuk untuk menyesatkan kita dan menggoda kita, maka akan lebih mudah. Ya. Kita kembali ke fitri. Karena sebetulnya definisi Idul Fitri itu adalah kembali makan, bukan kembali suci. Karena fitr itu adalah makan. Jadi hari untuk makan, bukan kembali suci. Apalagi di bulan Ramadannya puasanya bolong-bolong, sholatnya juga nggak dijaga, ibadahnya juga sama aja. Kok tiba-tiba mengatakan kembali suci dari mana? Puasa juga sedapatnya masih banyak yang ditinggalkan tanpa udzur. Sholatnya juga masih banyak yang kelewat. Kok tiba-tiba mengatakan kembali suci? Kembali suci dari apa? Nah, ini jadi makanya bagusnya dalam Allah Subhanahu wa taala satu pemahaman yang kemudian itu menjadi menyebabkan seseorang merasa sudah aman. Kembali suci, kita sudah suci, kita dibebaskan dari api neraka. Iya kalau kita dipilih, kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan memilih. Bahwa di setiap malamnya bulan Ramadan itu ada atau Allah akan memilih hamba-hambanya akan dibebaskan dari api neraka. Jadi akan dipilih. Nah, kita ini bisa nggak? Apakah kita sudah memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita dalam tanda kutip bahwa sudah merasa yakin pasti dipilih oleh Allah? Jadi sebelum dipilih itu mestinya juga kita memantaskan diri. Jadi sebelum dipilih, ya itu hendaknya kita memantaskan diri. Memang kita itu layak untuk dipilih. Dan ini sebetulnya berlaku dalam semua hal. Ya, kalau kita ingin dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba yang dibebaskan dari sisa api neraka, ya maka semua ibadah-ibadah yang diperintahkan di dalam selama bulan Ramadan itu ya dikerjakan. Kemudian kita memantaskan diri dengan semua tambahan dari amalan-amalan sunnahnya, sehingga kemudian memang kita ini pantas untuk dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak pernah memantaskan diri, kita tidak pernah berusaha untuk memperbaiki diri, ada orang yang sama saja keadaannya di Ramadan ataupun di bulan Ramadan, ya kemudian kita menang, kita dipilih oleh Allah, dibebaskan dari api neraka. Itu merupakan satu tipu daya dari setan. Ya, sudah merasa aman, sudah merasa dipilih, ternyata nggak dipilih. Jadi ini sebuah renungan bagi kita semua. Dan ketika kita masuk bulan Syawal, ya, adalah merupakan satu kesempatan yang kemudian kalau di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang diucapkan itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu saja. Ya, tidak ada kemudian mohon maaf lahir dan batin, innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum artinya semoga Allah menerima semua amal ibadah yang saya lakukan dan Anda lakukan, ya,
selama di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ada pun tambahan mohon maaf lahir batin itu kembali kepada budaya masyarakat kita. Ya. Itu hanya ada di Indonesia. Atau mungkin ada lagi di Malaysia. Tapi kalau di negara-negara Arab di mana terutama di Mekah dan di Madinah itu tidak ada kemudian minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maksudnya adalah kemudian memohon saling bermaaf-maafan. Itu tidak ada. Dan sebenarnya ya, seringkali kita menyampaikan dan kita merasa untuk menyampaikan permohonan maaf itu satu hal yang baik. Tapi menjadi kurang baik kalau permohonan maaf itu hanya dilakukan di bulan Syawal saja. Ya, artinya begitu kita melakukan kesalahan dan kita merasa salah, ada hak dari saudara kita, ada hak dari sahabat kita, ada hak dari keluarga kita, ada hak dari tetangga kita yang kemudian kita ambil atau kita telah mendolimi dalam bentuk misalnya menyebarkan aibnya, kita sudah merendahkannya, kita merasa bahwa telah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap seseorang yang dari sekitar kita, maka sejak itulah ketika kita menyadari kita segera minta maaf, segera minta maaf dan minta untuk kalau itu hal yang berkaitan dengan kehormatan minta maaf dan dihalalkan ya, kehormatan. Kemudian kalau itu kaitannya dengan masalah harta benda juga minta segera diselesaikan ataupun dihalalkan ya, tidak kemudian menunggunya sampai nunggu nanti di bulan Syawal. Kemudian yang kedua juga yang menjadi perhatian kita hendaknya ketika berada di bulan Syawal itu, ketika kita menyampaikan permohonan maaf itu juga hendaknya permohonan yang tulus, bukan formalitas. Artinya bahwa yang apa yang terucap dari mulut kita, dari lisan kita itu adalah bersumber dari hati. Ya, bersumber dari hati, bukan hanya sekedar formalitas. Ya, karena ini di sebagian orang terjadi. Ya, di sebagian orang terjadi. Bahkan terkadang permusuhan ataupun kebencian yang sudah terbentuk itu bahkan sampai diwariskan ke anak, ke cucu dan turun-temurun. Jadi ini ada ya, di sebuah masyarakat ada tetangga rumah ataupun tetangga jarak berapa rumah itu mungkin dulu terjadi konflik zaman simbahnya ya, dari konflik zaman simbahnya. Kemudian dari konflik itu muncul tumbuh rasa kebencian itu kemudian diwariskan kepada anak. Mewariskan itu tidak kemudian disampaikan secara langsung, tapi anak melihat bagaimana orang tuanya ketika berinteraksi dengan orang itu. Kodratnya seperti itu. Kemudian kebencian itu turun ke anak, turun ke cucu, bahkan seterusnya berlangsung terus menerus. Maka di sini Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hal itu terjadi maka hendaknya kita menjadi pihak yang memutus ya, menghentikan konflik tersebut. Ya. Karena apa? Karena disebutkan bahwa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Memang dalam Al-Qur'an dikatakan balasan keburukan itu adalah dengan keburukan yang serupa. Ya. Balasan kejelekan itu dibalas dengan kejelekan yang serupa. Tapi kemudian Allah mengatakan pada ayat selanjutnya, wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kemudian siapa yang bisa memberikan maaf ya, dan melakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia akan mendapatkan kompensasi dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan perselisihan sebuah konflik itu
akan terus berlangsung. Ya, jadi kita perlu menjadi pihak yang kemudian mengakhiri itu. Ya, dengan apa? Dengan tadi dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan itu lebih baik. Wasulhu khair, baik itu lebih berdamai itu lebih baik. Ya. Namun ini juga perlu kebesaran hati. Perlu kebesaran hati. Maka karena satu hal yang sulit, pahalanya juga besar. Ya. Karena sesuatu yang sulit, apalagi memberi maaf di saat kita mampu untuk membalas. Ya. Di saat kita kemudian memiliki kesempatan untuk memberikan balasan. Ya. Memberi maaf itu pahalanya sangat besar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Perlakuan saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu jadi sangat merugikan Yusuf, bahkan sangat membahayakan keselamatannya Nabi Yusuf, di mana dimasukkan ke dalam sumur, ya, dalam kondisi masih kecil, dimasukkan ke dalam sumur, ya, dan seterusnya. Tapi kemudian di akhir kisahnya Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf mengatakan ketika saudara-saudaranya minta maaf, jawaban Nabi Yusuf adalah tidak ada celaan untuk kalian, tidak ada hinaan untuk kalian, tidak ada balasan atas keburukan kalian. Yaghfirullahu lakum, Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni apa yang telah kalian lakukan. Ya. Dan ini satu kisah yang sebuah pemberian maaf yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, maka kita perlu untuk berbesar hati. Perlu kemudian bagaimana agar kita bisa memaafkan orang lain, bagaimana kita bisa kemudian menghilangkan kekecewaan kita terhadap orang lain, kesedihan kita kepada orang lain, karena sesungguhnya kekecewaan yang sangat dalam, kemudian amarah, ya, amarah yang sangat dalam kepada orang itu jika kemudian dipendam, itu jika dibiarkan di dalam hati, itu justru akan merugikan diri kita sendiri. Tapi kemudian kalau kita kemudian mau untuk melepaskannya, untuk merelakannya, untuk memaafkannya, untuk berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, ya, menepikan emosi dan amarah kita, maka sesungguhnya itu malah akan lebih bermanfaat dan akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Pikiran kita akan lebih sehat, kemudian fisik kita juga akan lebih sehat, kemudian juga kita akan mudah untuk menerima kekurangan orang lain, ya, daripada kemudian itu dipendam itu kemudian bisa bahkan menjadi penyakit, membuat kita stres dan tertekan. Kemudian juga di satu sisi juga lebih mudah setan itu merasuki dan mengganggu kita. Ya, karena ternyata salah satu pintu bagaimana setan itu bisa masuk dan merasuk, ya, membuat kita kemudian kesurupan ataupun membuat seseorang itu menderita penyakit, itu karena memang kita membuka pintunya. Pintu apa? Itu pintu kekecewaan yang mendalam, kesedihan yang mendalam, kemarahan yang mendalam, kemudian itu dipendam di dalam hati, ya, sehingga dari situlah kemudian setan itu bisa masuk. Maka jarang setan itu kemudian jin itu masuk ke dalam diri orang yang selalu berpikir positif, kemudian berlapang dada, kemudian mudah untuk memaafkan orang lain, karena memang itu tadi, ya, kekecewaan yang sangat dalam, amarah yang amarah yang ditahan itu merupakan salah satu pintu setan untuk masuk ke dalam diri kita. Maka di sini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita
diperintahkan untuk meminta maaf secara tulus yang bersumber dari hati, bukan hanya di lisan saja, tapi juga kita diperintahkan menjadi pihak yang mudah untuk memberi maaf, ya. Mudah untuk memberi maaf, mudah untuk melupakan, memberi maaf kesalahan orang, mudah untuk melupakan kesalahan orang, ya. Mudah untuk menerima kekurangan orang lain. Nah, jadi dua perkara yang hendaknya ada dalam diri kita agar kita bisa nyaman di dalam menjalani kehidupan ini. Dan ini sebetulnya ada dalam setiap orang. Kadang ada orang tua yang mengundang kekecewaan ataupun kemarahan ataupun kesedihan karena anaknya, ataupun anak kepada orang tua, ataupun seseorang dengan temannya, dengan sahabatnya, ya, satu ketika mendapati kok bisa-bisanya dia melakukan seperti ini kepada saya, kok bisa-bisanya begini dan seterusnya, kan seharusnya tidak demikian, masa dia sampai tega melakukan ini itu dan seterusnya. Nah, dalam keadaan kondisi seperti ini maka kita berusaha untuk berdamai dengan memaafkannya, ya, berdamai dengan diri sendiri, ya. Bagaimana agar kita bisa melakukan ini? Ya, maka kita adanya diantaranya mempelajari tentang keutamaan beri maaf, pahala yang sangat besar yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang mau memaafkan orang lain. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, wa ma zadallahu bi'abdin 'afwan illa 'izzan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala tidaklah seorang hamba itu mau memaafkan orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya dan akan menjaga kehormatannya. Dan kemudian memaafkan itu menjadi salah satu sebab kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan kesalahan orang itu menjadi salah satu sebab kita akan mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua disebutkan dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang hal ini, bahwa memaafkan dan sebaliknya orang yang tidak memaafkan, padahal yang berbuat salah itu sudah meminta maaf, maka orang yang tidak memaafkan ini adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berdosa karena dia tidak mau memaafkan. Jadi kalau ada kesalahan, kesalahpahaman, kemudian kekecewaan ataupun yang lainnya itu biasa dihadapi oleh manusia, yang biasa terjadi ketika ada interaksi sesama manusia, yang semakin sering interaksi itu terjadi, maka semakin besar pula kesalahan itu, potensi kesalahan itu akan dilakukan. Ya. Maka kesalahan ataupun kekurangan, ya, atau kelalaian, ya, itu sangat mungkin terjadi pada hubungan sesama manusia yang itu hubungannya sifatnya intens dan terus menerus dalam waktu yang lama. Ini bisa antara suami dan istri dan suami, kemudian orang tua dengan anak, ya, anak dengan saudara, ya, jadi seorang muslim dengan saudaranya, dengan tetangganya, yang itu memang terjadi hubungan yang secara terus menerus. Jadi potensi salahnya juga semakin besar. Makanya meminta maaf itu kalau orang yang merantau, hendaknya dia minta maaf di tempat kerjanya, bukan di kampung halaman. Kenapa? Karena dia kerja di sana, dia setiap hari di sana, hubungan dengan semua orang yang ada di sekitarnya yang di sana. Ya. Sementara di kampung halamannya dia jarang datang, hanya pada saat Lebaran saja. Sudah mengatakan gimana buat dosanya di sana, minta maafnya di kampung halaman.
nggak masuk sih. Ya. Jadi buat dosanya, bikin dosanya, ya, bikin kesalahannya di sana, ramahnya di sana nggak masuk. Ya. Jadi bagusnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kembali bahwa memaafkan itu bukan satu perkara yang kemudian menyebabkan harga diri kita turun. Memaafkan itu bukan kemudian menyebabkan kita kehilangan wibawa. Ya, memaafkan itu bukan berarti kemudian menjadikan kita derajat sosial kita turun, tidak. Ya, tapi memaafkan itu juga akan mendatangkan keutamaan-keutamaan, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya, secara fisik kita, kesehatan fisik kita, dan juga secara apa yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mau memberi maaf, bagi mereka yang bisa memberikan maaf kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya. Ya, jadi ini satu perkara yang memang ada dalam diri kita, ringan untuk meminta maaf dan juga ringan untuk memberi maaf. Ringan untuk meminta maaf itu untuk kebaikan dan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian juga ringan memberi maaf itu untuk kebaikan dunia kita dan juga kebaikan di akhirat kita. Jangan disimpan. Ya, jangan disimpan apalagi sampai diwariskan. Itu tidak baik. Apalagi sudah tambah usia, sudah jadi sifat umum manusia itu semakin bertambah usia terkadang malah kemudian mulai berpikir yang realistis, mulai berpikir sudahlah, nggak usah banyak konflik, ya tidak perlu lagi memperkeruh suasana, ya, tidak perlu lagi kemudian memikirkan hal yang itu justru membuat diri ini susah. Jadi ini hanya menjadi perhatian kita bersama untuk kebaikan kita dan juga untuk kualitas hidup kita, bahwa meminta maaf dan memberi maaf itu dua perkara yang hendaknya mudah memberi maaf dan mudah untuk meminta maaf. Ini selalu menjadi prinsip dalam hidup kita. Ya, jadi menjadi prinsip dalam hidup kita. Bagusnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi pengingat untuk kita semuanya dan juga menjadi prinsip, ya, dan menjadi prinsip di dalam hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga memberikan pahala yang besar kepada kita atas apa yang kita lakukan. Demikian bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Nggak ada pertanyaan? Ada jam 11. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadirkan hati kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang harapan semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفاف من الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.